berkesempatan untuk membahas tentang menjadi pemimpin di era globalisasi. Caimin ini kan punya pengalaman kepemimpinan yang luar biasa banyaknya dari awal berkarir hingga hari ini. Boleh dong Caimin ceritakan kepada adik-adik di sini mengenai pengalaman menjadi pemimpin dan apa sih sebetulnya yang mau Caimin sampaikan kepada adik-adik supaya bisa membangun negeri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Silakan Caimin. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah siang hari ini kita semua bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu terima kasih kepada POS DKI, tepuk tangan untuk ketua dan seluruh jajaran. Saya senang sekali ketemu Anda semua, adik-adik, para aktivis organisasi, karena di mata saya kalian semua ini yang akan menjadi kekuatan 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun yang akan datang, karena kita semua yang ini sudah menua. Saya tua, Bu Ida Fauzia ini anggota DPR RI dari Jakarta Selatan. Ini juga sebentar lagi tua, sekarang sudah tua juga. Kemudian Pak Haji Cucun, Wakil Ketua DPR RI, tepuk tangan untuk Pak Haji Cucun dan muda. Saya didampingi 2 teman, bukan karena saya takut ketemu kalian, tapi saya ingin 2 teman ini menjadi bagian dari kekuatan kita, karena hari ini di tengah berbagai tantangan global, di tengah berbagai kompetisi yang super ketat di semua bidang, hanya ada satu kata untuk bisa sukses: kolaborasi. Kolaborasi ini menganut satu prinsip. Tidak ada lagi sekat antara seluruh sendi-sendi kehidupan. Mau sosial, mau ekonomi, mau budaya, mau politik, mau individu, mau kelompok, itu sudah tidak ada sekat. Siapa yang bisa memanfaatkan kolaborasi itu satu tahapan menuju sukses. Tidak ada lagi yang namanya pemimpin by accident. Adanya pemimpin by concept. Kalau by accident itu takdir. Contohnya saya ini jadi pemimpin itu karena takdir. Tahu takdir? Mendadak. Jadi ceritanya dulu kenapa saya tiba-tiba jadi pemimpin. Ceritanya pernah ngalami nggak kalian pindah sekolah? Saya pindah sekolah, karena pindah sekolah, murid baru di kelas lama, kelas 2 baru sudah semua orang lama, saya tiba-tiba orang baru. Karena orang baru biasanya dikerjain sama orang lama. Dikerjain orang lama, supaya bisa dikerjain, saya baru 2 hari langsung ditunjuk jadi ketua kelas. Supaya bisa dimainin, kira-kira gitu. Nah, saya orang Jawa Timur, nggak bisa dimainin. Begitu jadi ketua kelas, memimpin beneran. Nah, di situ by accident. Nah, kembali kepada kepemimpinan yang disampaikan adik siapa? Schalke. Ini satu alma mater dari UGM. Siapa yang bikin kuliah UGM? Nggak terlalu banyak, memang UGM itu agak kampung ya. Yang UI siapa yang UI? Banyak UI. Yang Harvard. Yang Stanford. Yang LSE, London School of Economics. Ternyata sudah global semua ini. Lebih banyak yang ingin Harvard dan Stanford daripada UI dan UGM. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak saya yang nomor 2 namanya Rahma Arifah, panggilannya Rara, berjuang habis dari LSI London untuk bisa masuk Stanford atau Harvard. Nggak pernah tidur, banting tulang,
lebih serius dibanding bapaknya yang menteri. Tahap sekarang ini sudah masuk tahap 500 besar dari sekian ribu orang. Ini masih harus masuk lagi tahap. Karena itu persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk bisa masuk di Harvard, LSI, Stanford. Ini menjadi ukuran bahwa insya Allah pelajar Indonesia siap bersaing dengan negara-negara lain di dalam menghadapi itu. Nah, Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada menteri-menterinya untuk membuat sekolah yang bisa lulusannya itu langsung bisa diterima di Harvard atau di Stanford. Gak ada pilihan selain memperkuat, memajukan SMA di semua wilayah dan level. Ada tambahan lagi, dibikin SMA yang khusus. Saya nggak tahu nanti, tahun ini akan dibuat 16 khusus. 16, tiap tahun akan nambah. Moga-moga tidak harus masuk sekolah itu, tapi yang penting keteguhan, kesungguhan, kalian bisa bersaing. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kalian tidak di Stanford, tidak di Harvard, tetapi sudah ada sosial media dan sudah ada dunia teknologi informasi di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, siap bersaing dengan di Harvard maupun di negara-negara lain. Amin. Nah, karena itu adik-adik sekalian, kunci sukses kepemimpinan itu yang pertama memahami petanya. Peta yang pertama di hari ini adalah kolaborasi. Kolaborasi itu unsurnya salah satunya adalah sinergi. Kalau pemimpin yang berhasil biasanya kemampuan untuk berkolaborasi. Yang kedua kemampuan untuk bersinergi. Itu prinsipnya. Tapi petanya sedang berubah total hari ini. Apakah saya punya resep khusus? Tentu resep saya bisa saja ada, tapi bisa saja sudah tidak up to date. Karena hari ini perkembangan begitu cepat, begitu luar biasa, begitu di luar nalar. Sekarang yang viral adalah menjadi rujukan. Bahkan yang viral adalah menjadi hukum. Bahkan yang viral itu yang menjadi ukuran. Makanya semuanya menjadi unpredictable. Nah, di tengah suasana itu hari ini saya kok yakin kalau kalian sungguh-sungguh serius memahami, mempelajari, responsif terhadap perkembangan, kalian tidak akan pernah kalah dengan siapapun karena belum tentu Pak Haji Judun yang punya pengalaman, saya yang punya pengalaman bisa responsif terhadap perkembangan yang ada. Pernahkah kita membayangkan TikTok yang dibuat oleh Tiongkok Cina itu bisa merajai seluruh sendi kehidupan kita? Karena saya itu nggak terlalu mengikuti, tapi yang suka ngamen di TikTok itu apa namanya? Ada sadbor, ada musik, ada semua. Tahu nggak kalian? Itu semua merubah pola pikir, inovasi, cara kerja yang berbeda. Bahkan yang namanya produk-produk dari seluruh bentuk sosial media itu menjadi temuan-temuan baru yang di luar nalar kita. Kita tidak pernah membayangkan. Nah, karena itu don't worry, hari ini posisi kita sama dari negara manapun. Saking sulitnya melihat perkembangan, Amerika USA melarang TikTok untuk dihidupkan di Amerika. Australia melarang anak usia di bawah 16 tahun untuk mengakses sosial media. Di negara-negara Skandinavia sudah mulai membatasi platform-platform yang menyedot seluruh energi anak muda. Indonesia mau nutup platform, kasihan sadbor yang dapat apa itu?
kasihan UMKM yang jualan dengan mudah melalui platform itu. Mau ditutup masih mikir-mikir. Tapi kita harus menyadari bahwa itu peluang sekaligus ancaman. Ini yang kita juga nggak pernah membayangkan. Negara yang terbuka, liberal, bebas seperti Australia, hari ini tiba-tiba menjadi negara yang tertutup dan melarang anak usia 16 tahun ke bawah untuk mengakses sosial media. Tapi kita lihat dulu aspek-aspek negatifnya. Pernahkah kita membayangkan orang-orang yang ngamen di sosial media, terutama di TikTok, itu 70% keuntungannya masuk TikTok. Mereka hanya mendapatkan 30%. Artinya satu fakta bahwa uang yang diterima oleh rakyat kita, bangsa ini, lebih kecil dengan uang yang tersedot ke negara pemilik platform. Maka kata kunci persaingan ke depan adalah inovasi, kreativitas, dan sekaligus kompetitif dalam menghadirkan karya dan produk. Itu yang dimiliki oleh negara-negara lain. Karena itu adik-adik semua, teman-teman semua, tidak usah khawatir, kita semua sedang belajar. Semua negara juga sedang belajar, dunia sedang belajar, dunia sedang berubah dengan cepat. Karena itu kita punya kesempatan yang sama, dan saya yakin dengan Anda hadir di organisasi terus-menerus seperti ini, sudah lama ikut FOS ini, sudah setahun katanya pengurus ini ya, tidak akan pernah ketinggalan, dan pendidikan melalui berorganisasi ini, insya Allah anak-anak Jakarta akan unggul dan siap bersaing dengan negara-negara lainnya di era kompetisi yang begitu keras ini. Adik-adik sekalian, maka syarat kepemimpinan itu sukses apabila memiliki kemampuan membaca peta, membaca perkembangan, melihat situasi. Tepuk tangan untuk FOS Jakarta. Nah, sosial media, tadi saya dikasih tahu salah satu bahasanya adalah sosial media dan teknologi informasi bisa menjadi bagian peluang yang baik bagi kepemimpinan Indonesia dan kepemimpinan kita. Apa itu peluangnya? Satu, dari aspek sosial media dan teknologi informasi bisa kita jadikan tempat kita menyampaikan nilai, visi, ajaran, misi kita sebagai bangsa. Jadi jangan kalah, manfaatkan semua isu-isu yang muncul di sosial media. Kepemimpinan yang akan datang itu sebetulnya yang diuji apa? Yang paling nampak di depan matanya. Kepemimpinan yang punya komitmen kepada kemanusiaan. Yang tidak punya komitmen kepada kemanusiaan akan hilang, akan tergusur. Yang kedua, isu lingkungan. Manfaatkan media menjadi sarana, karena lingkungan ini sudah bukan lagi perubahan iklim. Dunia mengalami krisis iklim. Manfaatkan sosial media untuk itu. Kemanusiaan itu alhamdulillah berkat sosial media semuanya menjadi terbuka. Mari kita gunakan. Hari ini viral, seorang anak nggak kuat bayar SPP, tidak boleh masuk kelas dan ikut kelas di luar atau di lantai gitu. Nah, itu manfaatnya untuk mempercepat solidaritas. Nah, perlu saya sampaikan, alhamdulillah pemerintah yang sekarang ini akibat sosial media, pemerintah tidak harus punya kepedulian. Kalau nggak punya kepedulian pasti dibully. Kita dengar ya dari teman-teman, apa sih kata kunci yang teman-teman dengar dari presentasi Caimin tadi? Kolaborasi, oke, terus bersinergi, kepedulian, kemanusiaan, manfaatkan teknologi. Dari sini, kreativitas,
efisiensi, revolusi, apa? Sosial media, inovasi, responsif. Oke, mantap. Dari sini? Kemanusiaan, kompetitif. Oke, luar biasa teman-teman. Banyak sekali kata kunci yang hebat-hebat sekali dan semoga habis ini, habis pulang ke sekolah masing-masing bisa implementasikan setiap wejangan dari Caimin pada hari ini ya teman-teman. Nah, aku yakin pasti banyak yang mau bertanya ke Caimin. Mungkin udah ada yang ancang-ancang. Belum, karena banyak banget yang nanya nih. Dan kita waktunya sangat terbatas teman-teman. Mungkin panitia bisa bantu ya untuk melihat siapa yang duluan. Aku bagi deh dari sisi sebelah sini dulu, terus nanti kita pindah ke sisi sebelah sini ya. Oke, dalam hitungan ketiga, teman-teman silakan angkat tangan. Dan nanti aku akan pilih. Nanti panitia juga kalau mohon bantuannya. Oke, 1, 2, 3. Menurutku yang batik coklat, ya. Boleh silakan. Boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Fareza dari SMK Negeri 52 Jakarta. Di sini saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa dampak dan pengaruh besar terhadap lingkungan Pak? Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dampak yang besar bagi lingkungan kita itu seperti apa, Cak Iman? Ya, dua hal ya. Lingkungan itu menyangkut manusia, orang banyak, komunitas dan individu. Tapi lingkungan di sisi yang lain adalah lingkungan alam semesta. Nah, bagaimana kita bisa berdampak efektif? Tentu yang pertama keteladanan. Keteladanan itu tidak ada orang yang tahu kalau tidak muncul. Makanya bagaimana posisinya menyangkut sosial media? Kalau ada kebaikan harus dimunculkan. Jangan diam. Karena dunia ini tidak adil. Orang jahat lebih banyak muncul dibanding orang yang tidak, dibanding orang yang baik. Maka bagaimana mempengaruhi lingkungan? Muncullah dan jangan pernah tidak percaya diri, karena kebaikan harus muncul. Sosial mediamu perbaiki. Jangan gunakan sosial mediamu untuk menjadi penyakit yang terbaru, tahu nggak kan? Apa namanya itu? Gara-gara terlalu banyak main sosial media itu, otak menjadi turun kualitasnya. Lupa apa? APMV, ada satu lagi. Apa? Brain rot katanya jangan. Brain rot. Brain rot. Brain rot. Nah, itu betul-betul karena sosial media menjadi adiktif, membuat kita semakin nggak cerdas. Jangankan anak-anak, kita aja, Pak Haji Cucun itu kalau sudah lihat sosial media kadang-kadang lupa sudah 2 jam, 3 jam. Apalagi kalau lihat video singkat, itu betul-betul membuat kita malas membaca, malas berpikir, malas. Nah, sosial media menjadi sarana pembodohan. Karena itu, ayo kita semua yang alhamdulillah saya yakin kalian semua ini orang-orang hebat, orang-orang baik, kita muncul dan kita ambil alih keadaan menjadi lebih baik di dunia sosial media kita. Jangan segan-segan muncul dan tampil, jangan segan-segan. Kata Sayyidina Ali itu kebenaran yang terorganisir, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir.
kita harus bahu-membahu. Orang-orang yang sadar seperti Anda semua, orang-orang yang harus muncul bersinergi, dan saya siap, Kemenko Pemberdayaan siap menjadi bagian dari kekuatan kaum muda untuk bersinergi bagi mengambil peran. Nanti yang paling penting kan tindak lanjut dari acara seperti ini. Tindak lanjutnya kayak apa? Bu Ida Fauzia, anggota DPR, siap kasih anggaran resesnya untuk kemajuan anak siswa di Indonesia, Jakarta. Pak Cucun programnya siap, kegiatan apa saja, saya siap. Mari kita bersinergi, orang-orang cerdas dan berani seperti Anda muncul dan mengambil peran di dalam lingkungan dan masyarakat kita. Saya kira itu. Luar biasa, tepuk tangannya teman-teman semua. Oke. Betul sekali ya teman-teman, kita semua harus mengambil peran dengan segalanya alat di handphone kita, di sekitar kita, semuanya itu adalah alat yang bisa membantu kita untuk mengambil peran apapun itu di sekitar kita. Panitia sudah memberikan saya sign loh. Sepertinya ini sudah pertanyaan terakhir ya. Oke, satu pertanyaan lagi dari sisi sini. Wah, bentar. Tenang. Oke, 1, 2, 3. Oke, biar adil. Sini satu, tapi langsung digabung. Oke, siap. Sini dulu ya. Turun dulu. 1, 2, 3. Yang cewek pakai jas biru, betul. Sebentar, saya cari yang di sini dulu ya. 1, 2, 3. Kamu yang pakai jas abu-abu. Dan satu lagi di sini ya. 1, 2, 3. Kamu, ya. Oke, dari sini dulu. Teriak aja. Saya dari SMA 47 Jakarta. Oke, Cak, pertanyaannya tadi kan ada sempat disinggung tentang implementasi kolaborasi dan juga efektivitas. Nah, bagaimana implementasinya di kehidupan nyata ketika kolaborasi diimplementasikan itu melalui dengan memiliki efektivitas yang tinggi, mengingat ketika kita kolaborasi itu adalah ketika dua hal yang berbeda bercampur. Nah, bagaimana caranya agar kolaborasi ini dapat cepat, agar lebih efektif, gitu, agar lebih cepat berkolaborasi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari sebelah sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Ibrahim Sangaji dari SMA Bunda Kandung Jakarta. Pertanyaannya adalah, sebenarnya dalam organisasi itu kan tidak boleh yang namanya melibatkan perasaan. Nah, pertanyaan simpel Pak, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang memanusiakan manusia tanpa melibatkan perasaan? Sekian, terima kasih. Pertanyaan dalam sekali ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan soal kolaborasi, kemudian perasaan, dan di sini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu. Saya Wulandor Fitri dari SMA Keluarga Widuri. Izinkan saya bertanya. Karena kan Bapak sudah lama berkecimpung sebagai pejabat ya. Saya ingin bertanya, kira-kira habit atau kebiasaan apa yang dapat menghambat atau mengurangi sikap kepemimpinan, dan kira-kira habit apa yang dapat meningkatkan sikap kepemimpinan yang baik gitu. Terima kasih. Oke, habit apa yang bisa meningkatkan kepemimpinannya? Silakan, saya ingin waktu dan tempat. Ya, revolusi apa lagi tadi? Perasaan. Namanya Sangaji, namanya revolusi Sangaji. Terus siapa tadi? Namanya siapa? Wulan. Wulan. Revolusi Sangaji Wulan. Terima kasih.
Yang pertama tentang kolaborasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling pokok pertama itu kapasitas diri kita dulu. Jangan pernah berhenti belajar. Saya aja yang sudah punya istilahnya jam terbang gitu ya, punya jam terbang. Kalau saya berhenti belajar lewat. Makanya supaya saya enggak sendirian belajar, maka saya sekarang didampingi anak-anak muda yang terus bekerja dan bergerak. Antara lain mana Gilbran. Itu Gilbran, mantan ketua BEM UGM, sekarang menjadi salah satu tim saya, Gilbran ini. Karena apa? Saya menyadari betul, saya kadang-kadang sudah terbatas untuk bisa belajar memperbaiki. Maka Gilbran, Rizal mana Rizal? Nah Rizal, mantan ketua BEM Unpad. Aji mana Aji? Tadi saya lihat ada Aji. Ya Aji. Ini anak-anak muda yang kira-kira membantu saya untuk terus belajar dan belajar memperbaiki diri. Itu artinya apa? Sebelum kita berkolaborasi dan bersinergi, kapasitas kita harus terus meningkat. Yang kedua, jangan pernah berhenti, kejar terus, tidak boleh pasif. Orang baik kayak kalian ini tidak boleh pasif. Kalau pasif, yang akan muncul yang tidak baik. Agresif nggak boleh pasif, harus proaktif. Proaktif, ambil peran, ambil kesempatan. Karena apa? Jangan soal individu. Ini kesempatan buat bangsa saya, ini kesempatan buat negeri saya, ini kesempatan buat kanan kiri saya, ini kesempatan buat saya untuk terus berkiprah dan berbuat, berkolaborasi dan bersinergi. Karena itu proaktif, tidak boleh ada yang tidak mau, yang pasif, tidak boleh ada yang pasif. Jadi syarat mutlak proaktif, agresif, tidak boleh pasif. Karena kalau pasif lewat, termasuk tadi Mulan nanya soal attitude apa? Habits sukses ya agresif. Habit sukses itu proaktif, peduli. Kenapa harus peduli? Semua yang terjadi di Republik ini, semua yang ada di bumi ini adalah modal kita hidup di akhirat nanti. Karena itu peduli. Daun jatuh pun kita harus peduli. Orang apapun kita peduli. Karena kepedulian itu membuat kita lalu proaktif. Itu habit. Nah, habit apa yang menghambat? Belum nanya juga tadi. Apa namanya? Apatis. Habit apa yang paling tidak baik buat kita adalah apatis. Kalau saya ngomong sama istri saya izin, jam kerja saya 12 jam. Itu izinnya, tapi prakteknya 20 jam. Kenapa? Ya karena memang tuntutan untuk punya habit proaktif, tuntutan untuk bisa mengambil peran. Nah itu kepemimpinan yang sukses. Responsif itu muncul karena kita punya kepedulian. Nah yang tadi si Sang Haji tadi soal melibatkan perasaan dalam organisasi. Baper. Jangan baper. Jadi ada dua. Pemimpin yang paling pokok syaratnya rasional. Negara maju, orang sukses, negara maju, penduduknya unggul, itu karena rasional. Rasional ini penting karena apa? Pemimpin yang paling pokok syaratnya rasional. Negara maju, orang sukses, negara maju, penduduknya unggul, itu karena rasional. Rasional ini penting karena apa? Karena semua harus percaya ilmu pengetahuan. Tidak ada yang ngarang-ngarang, tidak ada.
Jadi kalau ada pemimpin yang ngarang-ngarang nggak merujuk pada ilmu pengetahuan, nah jawab si Wulan gitu. Jawab Wulan juga, habit apa? Membaca. Jadi kalian jangan lupa, saya ini sampai di titik ini karena saya membaca. Tapi saya sekarang mulai tambah menurun kualitasnya karena saya sudah mulai agak berhenti membaca. Reading, Iqra. Habit apa yang menjadi syarat sukses kepemimpinan? Iqra, membaca, read, membaca terus. Buku itu nomor 1, teori nomor 1, percaya kepada ilmu pengetahuan nomor 1, rasional. Kalau sudah rasional maka perasaan, baper itu nomor 2. Tapi jangan salah, kalau sudah jadi pemimpin harus aspiratif. Perasaan juga harus ditampung. Yang penting ditampung soal dilaksanakan urusan pemimpin. Tampung aja, tampung. Perasaan itu pasti muncul. Bahwa perasaan itu pasti ada, namanya manusia. Tapi yang paling penting rujukannya adalah rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan pengalaman serta seluruh sejarah. Sejarah itu penting. Karena itu lagi-lagi saya tidak bisa panjang lebar. Tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti membaca, tidak boleh sampai siapapun, sampai sudah mau mati pun pemimpin harus belajar dan membaca. Soal kemudian perkembangan mengadaptasikan kita, itu karena kita punya pengalaman. Selamat kepada semuanya, ayo kuatkan kapasitas kualitas individu, bangun kebersamaan di antara kita, wujudkan cita-citamu dengan sungguh-sungguh. Insya Allah semua harapan cita-citamu akan terwujud di hari-hari yang akan datang. Amin. Terima kasih semuanya. Sukses untuk semuanya. Kita hadapi semua keadaan di negeri ini, di negara lain, kompetisi global. Kita hadapi dengan sungguh-sungguh. Kita hadapi dengan serius. Tapi kita juga harus happy. Tidak usah panik. Semuanya bisa kita atasi. Demikian saya akhiri. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cak Imin. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,